bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Betul? Ibu dengan bapak berbeda. Ibu perempuan, betul? Asli, bukan operasi. Sekarang banyak laki-laki yang berubah jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Laki-laki dengan perempuan makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama makan telur ayam, tapi berbeda. Yang satu telur dadar, yang satu mata kerbau. Mata sapi Pak Ustadz, terserah. Karena sapi tidak pernah komplain. Lalu kemudian di tengah perbedaan itu kenapa bisa bersama? Karena saling mengalah. Jadi sesungguhnya kita bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Setelah sholat, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pun dibawa naik. Dalam perjalanan itu macam-macam dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi melihat ada seorang yang kukunya panjang dari besi, dia cakar wajahnya. Lalu kemudian, siapa ini wahai Jibril? Inilah orang yang suka mengolok-olok. La talmizu anfusakum, jangan kamu ejek dirimu, jangan kamu olok-olok dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Mana ada orang mau mencakar dirinya sendiri? Ketika engkau mengejek temanmu, mengejek tetanggamu, mengejek saudaramu, maka sesungguhnya engkau sedang mengejek dirimu sendiri. Karena tetanggamu, saudaramu, kawanmu, sahabatmu adalah cerminan dirimu. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang tidak baik, maka sesungguhnya dia sedang menunjuk satu jarinya ke depan, dan yang empat lagi dia katakan, akulah yang tidak baik. Kalau ada perempuan yang tidak pakai jilbab, tetangga dekat rumah, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa tidak kita belikan dia jilbab? Kalau ada tetangga dekat rumah tidak sholat, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa kita tidak mengajak dia sholat berjamaah? Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, manusia suci. Yang suci maksum Nabi Muhammad SAW. Urusan dakwah jangan serahkan hanya pada Kiai Jujun dan Ustadz Abdul Somad. Nanti kami mati mendadak. Tapi urusan dakwah ini adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Mengajak ke jalan Allah tanggung jawab kita semua. Ibu tetangganya ajak ke jalan Allah dengan cara yang lembut. Kamu kok belum pakai jilbab? Cukup hatinya saja berjilbab. Oh, mungkin kamu belum punya jilbab. Ini aku belikan jilbab. Terlalu murah harganya. Aku aja lebih murah daripada ini. Fungsinya kan sama, menutup aurat. Sebagus-bagusnya baju, semahal-mahalnya hanya untuk menutup aurat. Semahal-mahal jam tangan hanya untuk menunjukkan waktu. Sudah jam 10 lewat 10, berarti saya sudah 60 menit ngomong. Sehebat-hebatnya mikrofon, andai terbuat dari emas, fungsinya hanya untuk menyampaikan suara ke telinga. Apakah suara saya sampai ke ujung? Kalau memang sampai ke ujung, tolong angkat tangan kanan. Berarti sampai. Soalnya pernah saya minta angkat tangan kanan, angkat dua-duanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sampai kehilangan fungsi. Fungsi pakaian menutup aurat. Ada pakaian mahal tapi tidak menutup aurat, itu namanya apa? Aksesoris. Ada jam yang mahal tapi tidak untuk menunjukkan waktu, itu apa namanya? Jam mati, habis baterai. Kita akan berada di hadapan Allah sesuai dengan kadar dakwah mengajak orang lain. Ini semua hadir di sini, tidak semuanya disampaikan melalui lisan, tapi melalui handphone. Handphone yang ada di tanganmu, FB, grup WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Pakailah dia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Posting video-video pendek 1 menit 2 menit dari Kiai Jujun,
untuk mengajak berdakwah di jalan Allah. Jangan posting yang hoax, nanti kalau tertangkap sulit untuk dikeluarkan. Jangan posting berita yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya mengolok mengejek saudara-saudara kita. Maka ini semua akan bernilai dakwah insyaallah. Saya senang sekali kalau ada nilai-nilai dakwah di dalamnya. Jangan sampai di dalamnya hanya menceritakan amal. Sebelum tahajud malam pasang dulu kamera streaming. Orang biasanya sholat melihat tempat sujud, ini sholat melihat kamera. Allahu Akbar. Sudah berapa like-nya? Alhamdulillah, pagi ini zikirnya sudah 1000. Kamu berapa? Cukup kau posting saja satu hadis. Alladzi yazkurullah walladzi la yazkurullah mathalul ladzi yazkurullah. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang Jadi kalau ibu suaminya berzikir mengingat Allah, berarti suami ibu hidup. Jadi kalau suaminya nggak ingat Allah, berarti suaminya genderuwo. Bapak kalau istrinya mengingat Allah, berarti istrinya hidup. Kalau istrinya tidak mengingat Allah, berarti istrinya kuntilanak. Makanya anaknya tuyul. Bagaimana caranya supaya kita lepas daripada lalai? Memperbanyak mengingat Allah. Tadi subuh ingat Allah, sholat duha ingat Allah, dari hotel ke tempat kiai bersolawat ingat Allah, di majelis taklim, majelis ilmu ingat Allah. Nanti kita sholat zuhur ada kultum pengajian ingat Allah, sore ada yasinan ingat Allah, malam ada tahlilan ketemuan silaturahim ingat Allah. Tontonlah televisi yang bisa menjadi tuntunan. Grup-grup WhatsApp kalau bisa mengingatkan pada Allah, lanjutkan. Grup-grup hanya yang membuat banyak grup-grup sekarang. Grup sama-sama SD, grup-grup sama-sama SMP, grup yang sama-sama SMA, akhirnya grup-grup ketemuan di medsos. Cucian lama belum kering.